Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam minta petunjuk, diperintahkan kedua orang itu untuk korban. Barang siapa yang korbannya diterima, ya itulah yang diizinkan untuk menikahi siapa yang disukai. Akhirnya kedua orang itu berkorban, tetapi fatukum bila min ahadihima, yang satu diterima korbannya, walam taqabbal minal akhar, yang lain ditolak. Nah, yang ditolak itu mengatakan qala aqtulannaka, sungguh aku akan bunuh kamu. Dalam bahasa Arab, la aqtulannaka itu ada dua huruf bernada penekanan. La aqtulannaka, la lam taklid, lam takkid, pastilah aku akan bunuh kamu. Nannaka, nunnya itu muntasydid, muntakid juga. Jadi betul-betul aku akan bunuh kamu. Artinya apa? Ada dendam kesumat di sini. Di dalam jiwa kaum itu ada dendam. Saya ingin menikahi Ikrimah, gak boleh, tidak sesuai syariat. Diberikan kesempatan korban, ditolak korbannya. Jadi ada dendam kesumat. Jadi hasrat untuk menolak syariat dan dendam kusuma itu frekuensinya sama di dalam ayat ini. Nah, waktu itu Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik. Ini juga jadi contoh kita dan diajarkan Nabi, kalau kita mau korban, ya korbannya ya harus yang baik. Kalau korban kita itu mengandung cacat atau buta atau pincang bahkan kurus, nggak boleh. Para fuqaha mengatakan kalau kita korban dengan hewan yang jenisnya 4 ini, sakit, buta, pincang, kurus, itu korbannya dianggap tidak sah. Maka kita mesti menghindari 4 jenis hewan yang tidak memenuhi syarat itu. Nah, pelajaran supaya kita berkorban dengan hewan yang bagus itu dicontohkan oleh Habil ini. Jadi Habil mempersembahkan seekor kambing yang terbaik dari ternak yang dia miliki. Sementara Qabil yang petani, dia mempersembahkan hasil pertanian. Cuma, nah ini ada sifat kikirnya ini. Dia pilihkan kualitas yang kurang baik. Nah, ini siapa di antara kita yang karakternya mirip-mirip ini? Kalau ada kaleng Jumatan, buka dompet, yang dipilih kira-kira yang paling banyak yang paling banyak. Nah, ini ada contohnya. Jadi memang kelakuan kita ini memang secara genetik menurun dari Habil dan Qabil. Kadang-kadang Habilnya lebih besar, kadang-kadang Qabilnya lebih besar. Nah, karena Habil kurban baik, Qabil kurang baik, ya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu ya maha baik, menerima hanya yang baik-baik. Sehingga dikisahkan dalam kisah-kisah Rasul itu, persembahan Habil itu diterima dengan cara disambar oleh petir. Yang Qabil nggak diterima, makanya dia marah, muncul dendam, la aqtulannaka tadi. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa diterima atau ditolaknya suatu persembahan itu lebih karena apa? Niat kita, nilai ketakwaan kita, kemauan kita untuk mengikuti perintah Allah itu. Dalam kasus Habil Qabil ini, Habil memberikan persembahan terbaik, ya ada unsur ketulusan di sana. Qabil enggak. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kurban merupakan simbol ketulusan seorang hamba. Qabil tidak benar-benar tulus ketika mempersembahkan kurban itu karena dia punya keinginan duniawi, ingin menikahi gadis yang dia senangi tadi. Kalau Habil dia mempersembahkan karena Allah memerintahkan untuk berkorban dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dalam hal perkawinan Islam tadi. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu
Nabi Adam. Lalu kemudian ajaran kurban itu ditekankan kembali dalam kisah Nabi Ibrahim. Nah, inilah yang kita ikuti, kita teladani sampai sekarang. Dari mana kita tahu teladan itu? Ini dari Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, berilah aku keturunan yang soleh. Karena waktu itu beliau belum punya keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian doanya didengarkan. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Kami berikan dia kabar gembira tentang seorang anak yang halim. Halim itu penyantun, santun, sabar, tidak meledak-ledak, itu halim. Jadi Nabi Ibrahim diberikan kabar atau wahyu oleh Allah bahwa dia akan diberikan keturunan yang halim, dan lahirlah putranya beliau itu. Nah, ini ayat 103 ini yang jadi kunci. Walamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah beranjak dewasa, sudah bisa diajak kemana-mana oleh ayahnya. Qala Ibrahim berkata, ya bunayya, cum li inni ara fil manami anni atba'uka. Saya mendapatkan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih kamu. Saya mendapatkan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih kamu. Fandur mala taro, bagaimana pendapatmu, kata Ibrahim. Lalu kemudian apa kata putranya itu? Qala ya abati fa'al ma tumar. Dia mengatakan, Bapak, lakukanlah apa yang telah diwahyukan atau diperintahkan. Bapaknya tidak gusar-gusu, langsung melaksanakan perintah. Putranya juga ikhlas mengikuti perintah. Nah, ini betul-betul dua pribadi yang nggak ada duanya kalau zaman sekarang mungkin ya. Bukan diperintah langsung dia langsung melaksanakan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah, apalagi diperintah menyembelih anak yang butuh-butuh. Satajiduni, kau akan mendapati aku, kata putranya itu, insya Allah minas sabirin, termasuk orang yang tetap kuat tahan. Jadi mau disembelih itu gimana? Insya Allah saya kuat, saya sabar. Kemudian falamma aslama, setelah keduanya itu berserah diri. Bapak Ibu harus membayangkan kita kalau diperintahkan menyembelih anak kita seperti apa. Itu goncangannya itu luar biasa. Anaknya juga pasti ada takut atau ragu-ragu, itu pasti ada. Tapi Allah mengatakan falamma aslama, akhirnya dua orang ini pasrah. Falamma aslama, pasrah, dan kemudian melaksanakan perintah. Watallahu lil jabin, Ibrahim membaringkan anaknya itu di kening. Jadi kira-kira ini posisinya mengkurap lah, kira-kira atau miring ya, miring kena keningnya, kata Quran. Wana dainau, boleh stop Allah. Ibrahim, cukup, jangan diteruskan. Qad sadaqta, kamu sudah mengkonfirmasi wahyu, kamu sudah mengikuti wahyu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal balagh, yang demikian itu merupakan ujian yang berat. Jadi Allah aja menyadari ini ujian yang berat. Perintah untuk menyakiti anak, perintah untuk menyembelih anak yang betul-betul merupakan ujian yang berat.
Sampai kemudian Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti perintah itu dengan perintah menyembelih dzibhin adzim, kambing yang bagus, sembelihan yang bagus. Nah, ini ayat yang menjadi dasar ritual kurban. Kalau kita cermati lebih dalam ayat As-Saffat 100 sampai 111 ini, pertama kita lihat Ibrahim itu lama nggak dikaruniai anak, tapi beliau tidak berhenti atau tidak berusaha untuk berdoa, kan artinya ikhtiar ini. Konon katanya beliau itu punya anak pertama itu umur 86 tahun. Konon. Jadi usia beliau ketika punya anak pertama itu usia 86 tahun. Bayangkan kalau beliau menikah anak umur 20-an, berapa tahun beliau berdoa. Dan cara beliau berdoa minta anak bukan cuma bilang ya Allah beri aku anak, nggak begitu. Bukan cuma berdoa ya Allah beri aku anak atau beri aku tunan, tapi beliau mengatakan ya Allah beri aku anak yang soleh. Jadi itu diucapkan sebelum dia punya Robbi Abdi Minas Soli. Lah kita yang sudah punya anak lupa doa Robbi Abdi Minas Soli. Padahal anak yang soleh itu rezeki. Kita menyekolahkan, memondokkan, ngajikan itu hanya ikhtiar. Nggak mesti hasilnya sama dengan yang kita ikhtiarkan. Karena itu kita harus banyak-banyak berdoa ya Rabbi minas sholihin. Ini diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Padahal doa untuk mendapatkan keturunan, bukan doa untuk punya anak yang soleh saja, tapi doa untuk mendapatkan keturunan. Jadi mungkin kalau ada kerabat kita atau siapa yang belum diberi rezeki keturunan, doanya ini aja, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan dengan begitu kita diberikan anak betul dan anak yang soleh. Jangan sampai anak yang tidak soleh. Kalau kita diberi anak yang tidak soleh, wah kita mungkin kapok aja. Mending tidak beri anak itu pada kalian. Kadang-kadang ada orang tua yang menyumpahi anaknya, sabar menyumpahi. Mending lausan air, berarti kan kita mending punya anak tapi soleh daripada tidak punya anak. Tidak punya anak atau punya anak tapi tidak soleh. Kemudian lahirlah seorang anak yang halim tadi yang kemudian diberitakan sendiri. Jadi anak yang sudah ditunggu-tunggu 86 tahun suruh sembelih. Nah itu kita bisa bayangkan betapa berat menjadi. Nah dari kisah Ibrahim ini kita bisa tahu bahwa yang diuji itu bukan kehilangan anaknya, bukan, tapi prioritas kecintaan kepada Allah. Ibrahim ini sebelum punya anak cinta pada Allah, mengabdi pada Allah. Tapi setelah dia punya anak, apakah dia masih memprioritaskan Allah atau tidak? Ibrahim terbukti dia memprioritaskan cinta beliau kepada Allah. Cuma kalau kita perhatikan ayat 100 ini, ayat 102 ini, 101, fabasyarna bi ghulamin halim. Kami beri dia kabar gembira tentang anak yang halim. Ini ada namanya nggak Pak? Ada namanya nggak? Tidak ada kan? Kami beri dia Ibrahim kabar gembira tentang kelahiran anak. Fabasyarna bi ghulamin halim. Pertanyaannya, anak itu siapa? Ismail atau Ishak? Ibu-ibu, yang disembelih itu Ishak atau Ismail? Kita kan belajar sejarahnya. Menurut tafsir Ishak atau Ismail? Atau jangan menurut tafsir lah. Menurut warga Unimus Ishak atau Ismail? Ismail. Tapi Pak, Bu, sebenarnya ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wabasyarnahu bi ghulamin halim, itu adalah Ishak alaihissalam.
Yang berpendapat demikian bukan ulama kaleng-kaleng, bukan mufasir kaleng-kaleng, namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, beliau secara tegas menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah Nabi Ishaq, bukan Nabi Ismail. Alasan beliau apa? Beliau menafsirkan As-Saffat 101 itu dengan menggunakan metode munasabah ayah bil ayah. Jadi melihat kesesuaian satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi memang metode munasabah itu merupakan salah satu metode yang lazim dipakai oleh para ahli tafsir. Menafsirkan satu ayat yang maknanya belum jelas dengan ayat lain yang serupa yang maknanya sudah jelas. Kata At-Tabari, di dalam ayat yang lain selain As-Saffat 100, 101, 102 itu, setiap kali Allah menceritakan atau berfirman tentang kabar gembira bagi Ibrahim, selalu diikuti dengan kata Ishaq. Contohnya adalah Hud 71. Wabasyarnaha bi Ishaq, kami berikan dia kabar gembira tentang kelahiran Ishaq. Itu. Jadi kalau Hud 71 jelas menyebut nama, maka As-Saffat 100 yang namanya nggak ada, ya mestinya ada Ishaq juga. Namanya metode munasabatul ayat bil ayat. Nah, beliau juga mendasarkan argumennya itu dengan beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat yang menyebut memang yang disebut itu adalah Ishaq. Contohnya yang beliau kutip adalah riwayat dari Ibnu Abbas melalui jalur Ikrimah, di mana Nabi mengatakan anak yang dikurbankan adzabih buat Ishaq, yang disembelih itu Nabi Ishaq. Termasuk riwayat dari As-Suddi di mana Nabi menceritakan dialog panjang antara Jibril yang memberitahu Sarah tentang kelahiran Ishaq. Lalu di dalam dialog itu juga diceritakan Sarah itu digoda setan saat Ibrahim membawa Ishaq untuk mau disembelih. Jadi Sarah dipengaruhi supaya jangan sampai suamimu itu menyembelih Ishaq. Nah, ini alasan yang dipakai oleh Imam At-Tabari untuk mengatakan bahwa yang disembelih atau yang dimasukkan di dalam As-Saffat ayat 102 itu adalah Nabi Ishaq, bukan Nabi Ismail. Itu pendapat yang pertama. Tapi memang pendapat yang pertama ini bukan pendapat mayoritas, bukan pendapat jumhur. Jumhur seperti Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Asy-Syinkiti, serta mayoritas ulama mutaakhirin yang belakangan itu berpendapat yang benar adalah Ismail alaihissalam. Ibnu Katsir mendasarkan argumennya pada beberapa riwayat juga yang dia bilang ini lebih kuat. Riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, serta riwayat beberapa tabi'in seperti Sa'id al-Musayyib, Syu'bi, Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, Al-Qurazi, semuanya memberikan petunjuk bahwa yang disembelih atau dikurbankan adalah Ismail. Ibnu Katsir dan beberapa ulama mengatakan bahwa riwayat yang dipakai oleh At-Tabari itu riwayat Israiliyat atau riwayat-riwayat yang dipengaruhi oleh kisah-kisah Bani Israel. Memang kalau di dalam tradisi Israel yang disembelih itu adalah Ishaq, karena Ishaq itu merupakan bapaknya para nabi-nabi Israel itu, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yahya, dan seterusnya. Lalu kemudian Ibnu Katsir juga berargumen, nggak mungkin Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih Ishaq, karena di dalam ayat Quran surat 71 itu disebutkan wabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yakub. Ayatnya berbunyi kami berikan dia kabar gembira tentang kelahiran Ishaq, yang Ishaq nanti akan menurunkan Yakub. Gak mungkin sudah diberikan kabar bahwa anak ini akan punya keturunan kok menyembelih.
Jadi kata Ibnu Katsir nggak masuk akal itu. Jadi atas dasar inilah Ibnu Katsir yakin yang disembelih itu adalah Ismail. Dan kisah penyembelihan Ismail itu lebih dekat dengan tradisi Arab haji, ada sa'i, ya, antara Safa Marwah. Ini kisah yang satu kaitan dengan perintah penyembelihan itu, sehingga ulama mutakhirin meyakini bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Nah kemudian ajaran kurban itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui syariat kurban, disempurnakan oleh Allah melalui diutusnya Nabi Muhammad. Perintah kurban kepada kita itu dalilnya, dasar hukumnya diantaranya 3 ini. Jadi dasar hukum diperintahkan kurban itu yang pertama surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika fasholli maka sholatlah untuk Tuhanmu wanhar dan berkorbanlah. Makanya beberapa ulama berdasarkan ayat ini mengatakan hukum kurban itu wajib bagi yang mampu, sama seperti hukum sholat. Ini ada perintah sholatlah kamu dirobikan wanhar dan kurbanlah kamu. Wawunya itu wawu atof, wawu nyambung. Jadi kalau perintah pertama hukumnya wajib, perintah kedua yang diikat dengan huruf atof tadi ya sama berarti hukumnya, gitu. Makanya Nabi pernah bilang siapa yang punya kemampuan tapi tidak berkorban, ya jangan sekali-kali dia mendekati musola kami atau masjid kami. Siapa yang mampu berkorban tapi tidak korban, kata Nabi, jangan sekali-kali dia mendekati masjidku, kata Nabi. Nah ini dijadikan dasar oleh sebagian fuqaha atau ahli hukum yang menghukumi bahwa hukum korban itu wajib bagi yang mampu. Tapi ya sebagian yang lain nggak wajib, tapi sunnah muakkad. Kalau dosen-dosen ini mus pengennya hukum wajib atau sunnah muakkad aja? Apa? Pak Haris sebaiknya wajib atau sunnah aja, Pak? Sebaiknya sunnah ya, lebih ringan. Tapi kalau kita menuju Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu dan korbanlah. Hukum yang kedua sama dengan hukum yang pertama, karena ada hukumnya dari Pak. Ya, tapi kalau saya sebagai sarjana syariah, ya saya ikut pendapat dosen umum saja, Pak. Yang sunnah-sunnah saja, Pak. Sunnah muakkad itu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Kemudian ada Al-Hajj 36, wal budna ja'alna lakum sya'airan lakum fiha khair wa tusmallah 'alaiha shawab fa idza wajaba junubuha, ketika korban itu sudah mati, sudah siap dimakan, fakulu minha, makanlah oleh kamu yang korban sebagian dari daging korban. Jadi kita yang korban itu diperintahkan dimakan daging kita, daging korban kita. Tapi jangan dimakan semua. Kenapa? Ada ayat yang seterusnya nih. At'imul qani'a wal mu'tad, bagi-bagi dagingnya kepada orang-orang yang tidak meminta-minta dan kepada yang minta-minta. Artinya daging korban itu disuruh dibagikan kepada orang yang mampu dan yang tidak mampu. Ini perintah, makanlah olehmu dan bagikan dagingnya kepada yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Artinya daging korban itu supaya dimakan oleh orang yang punya dan tidak punya. Nah dari perintah korban ini kita bisa melihat bahwa syariat korban zaman Nabi Muhammad satu menjadi penyempurna syariat korban sebelumnya. Yang pertama, dia menghapus praktek persembahan berdarah ala pagan, ala kain kaum kafir Quraisy. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, di kalangan Arab itu sudah ada tradisi menyembelih juga, tapi menyembelihnya itu diberikan kepada para berhala-berhala. Ini yang dibersihkan oleh Nabi Muhammad. Jadi
Nabi diutus datang memberikan dakwah kurban, beliau membersihkan praktek syirik itu, kemudian menguatkan dimensi sosial dalam syariat. Jadi kurban juga bukan hanya ritual secara vertikal kepada Allah, tapi ada dimensi sosialnya. Dari mana kita tahu ada dimensi sosial? Dari kalimat at'imul qani awal Quran ini, fakulu minha, makan olehmu dan bagikan kepada yang punya dan yang tidak punya. Ini dimensi sosial. Jadi tidak seperti kebanyakan kurban, termasuk kurbannya orang-orang Jawa dulu, kalau bikin persembahan nggak boleh makan. Enggak, kita kurban kita itu kurban yang justru makan kita. Oleh siapa? Oleh kita yang berkorban dan juga dibagikan kepada orang-orang yang lain. Yang ketiga, ada perintah mendistribusikan daging kepada masyarakat atas dasar lain. Jadi kalau kita lihat syariat kurban sejak zaman Nabi Adam, Ibrahim sampai Muhammad, kita melihat ada evolusi makna kurban, ada perkembangan makna kurban. Di satu masa ke masa itu ada penyempurnaan, dan yang paling sempurna itu ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama, perintah kurban pada zaman Nabi Adam itu dibuat atau diperintahkan sebagai simbol, membuktikan simbol ketulusan, siapa yang paling tulus memberikan persembahannya, Habil dan Qabil tadi. Pada zaman Nabi Ibrahim, perintah korban itu diturunkan untuk membuktikan kecintaan hamba kepada Tuhannya. Apakah ketika dia sudah punya anak, dia masih cinta kepada Tuhan yang memberikan anak. Lalu disempurnakan selanjutnya oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ibadah kurban itu merupakan ibadah ritual rutin tahunan reguler, tapi juga ada makna solidaritas sosial. Persembahan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu sendiri. Kamu makan dan kamu bagikan kepada orang sekitar. Tetapi prinsip fundamental kurban itu adalah layyanallahu, layyanallaha, kita akan mencapai Allah. Apa? Luhumuha, dagingnya, bukan dagingnya yang akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah at-taqwa. Layyanallaha luhumuha walakinnaha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, walakin, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan berkorban, kita harus memastikan korban kita itu niatnya karena Allah, supaya sampai kepada Allah. Karena yang sampai bukan dagingnya, bukan pujian orang, bukan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi kita berkorban, mempersembahkan daging korban itu untuk Allah karena menjalankan perintah Allah. Inilah prinsip fundamental. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengkontekstualisasi syariat kurban di era global. Nah, ini yang PR yang diberikan Unibus. Gimana kita mengkontekstualisasikan syariat kurban ini di era global, katakanlah global. Pertama kita lihat dulu situasi global. Konteks kan berarti situasi yang mempengaruhi teks. Ada teks, ada konteks. Situasi di luar teks seperti apa? Zaman sekarang ini, zaman globalisasi. Globalisasi itu artinya satu kejadian di satu titik bumi itu langsung bisa mengglobal, menyebar, diketahui orang dari belahan dunia yang lain. Di zaman globalisasi ini kita bisa melihat banyak kemajuan. Apa? Teknologi informasi dan komunikasi luar biasa. Zaman hayam buruk, zaman Gajah Mada, orang nggak bisa berpikir, bisa berbicara jarak jauh itu nggak bisa. Tapi sekarang Bapak Ibu di Indonesia, kemudian saudaranya sedang haji di Mekah, bisa ngobrol face to face dengan apa? Ya video call atau Zoom atau apa. Kenapa? Karena ada teknologi informasi dan komunikasi. Ekonomi juga semakin global.
Kalau dolar itu nilainya makin mahal, rupiahnya turun, itu kita nggak bisa santai-santai, Pak. Nggak bisa kita mengatakan pada orang desa nggak pakai dolar, nggak bisa. Kenapa? Ekonomi global. Apa yang terjadi di sini itu dipengaruhi oleh luar juga. Mobilitas manusia juga luar biasa. Sekarang masih di Semarang, nanti sore Pak Rektor sudah ada di Aceh, bisa, karena mobilitas kita difasilitasi oleh banyak teknologi. Itu beberapa kemajuan era global. Tapi tidak sedikit tantangannya, misalnya budaya konsumtif, individualisme, kesenjangan sosial. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, konsumerisme. Konsumerisme itu kecenderungan untuk menjadikan konsumsi sebagai ukuran kebahagiaan dan identitas. Jadi identitas kita itu diukur dari konsumsi kita. Mobilnya pakai apa? HP-nya pakai apa? Jadi identitas kita itu diukur dari apa yang kita pakai. Memang begitu zamannya sekarang. Ya. Jadi membeli karena tren, bukan membeli karena fungsinya. Yaitu kita. Saya nggak kira orang lain. Ya, yang ngomong ini mungkin juga begitu. Ya. Ada budaya upgrade, tapi masih bagus. Si fungsi di upgrade yang lebih tinggi. Kenapa? Biar pengguna lancar, biar sama. Ini terutama generasi sini lah. Pamer gaya hidup. Apa istilahnya Pak? Gaya hidup itu? Pamer gaya hidup itu istilahnya apa? Flexing. Medsos dimanfaatkan untuk flexing. Identitas dibangun melalui barang. Jadi konsumerisme mengajarkan apa yang dapat saya miliki, tapi kurban sebaliknya, kurban itu apa yang saya berikan. Jadi ada perbedaan, ada kontradiksi antara kurban dengan konsumerisme. Jadi kalau orang berkurban itu dia sebenarnya sedang melawan tren konsumerisme itu. Di era sekarang manusia sering mengorbankan nilai demi barang, tapi korban itu mengajarkan kita mengorbankan barang demi nilai. Ini situasi yang kontradiktif. Yang kedua, individualisme itu merujuk pada kecenderungan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan sosial dan kolektif. Orang sekarang itu karena teknologi informasi komunikasi cenderung nggak butuh orang lain karena dia bisa melakukan sendiri. Ya. Interaksi digitalnya meningkat, temannya banyak, tapi dengan tetangga kurang. Ini fenomena kita, orang terhubung secara teknologi tapi makin terisolasi secara sosial. Kita itu sekarang. Kenapa? Karena orang merasa lebih bisa mandiri, lebih nyaman. Kemana-mana cukup pakai ini, nggak perlu tanya orang. Bapak Ibu, kemarin saya pergi ke Jepang minggu yang lalu, nggak ngerti bahasa Jepang, nggak punya siapa-siapa, sendirian Pak. Sendirian, nggak bisa bahasa. Belum pernah ke Jepang, belum pernah ke Tokyo. Tapi saya dengan mengandalkan HP ini, saya bisa keliling Tokyo kemana-mana tanpa tanya orang. Ini kehebatan teknologi informasi saat ini. Dari bandara mau kemana cukup buka ChatGPT, kasih tahu nama dia. Oh naik ini sama ini dari sini tahu ya. Naik tanpa tanya orang. Sekarang itu. Ketika mau membalikan, mau refund kartu kereta juga nggak tanya orang, tanya ChatGPT. Di mana saya bisa mencairkan dana saya ada di situ. Jadi era global ini buat kita makin mandiri, tapi mendorong kita itu lepas dari masyarakat. Nah Islam tidak begitu. Nah kurban ini mengajarkan kita untuk ya kita harus tetap sosial, tetap peduli pada lingkungan. Makanya kurban ini mengajar kita berbagi dan gotong royong. Kalau kita melaksanakan kurban biasanya di kampung-kampung
Kurban itu buat kita guyup. Ada kepanitiaan, BNPB bareng, LNP bareng, bagi bareng. Ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh teknologi informasi era global. Jadi kurban ini menyeimbangkan paradoks globalisasi tadi. Yang ketiga juga ketimpangan ekonomi global. Kalau kita lihat beberapa laporan dari lembaga misalnya Global Wealth Report laporan kesejahteraan global, kekayaan 1% orang di dunia, klub 1% itu kekayaannya setara dengan hampir 50% kekayaan manusia saat ini. 1% orang terkaya itu kekayaannya setara dengan separuh manusia di bumi, menunjukkan ketimpangan. Kalau kita naikkan angkanya jadi 10% teratas ini, 10% orang terkaya di dunia ini, kekayaannya itu setara dengan 80% kekayaan di dunia. Jadi kita bisa bayangkan betapa banyaknya orang miskin. Kita mungkin termasuk yang 80% itu, Pak. Kira-kira. Mungkin Pak itu Pak. Jadi ketimpangannya sangat tinggi. Nah, kurban ini mengajarkan kita untuk melakukan distribusi ekonomi. Basnas misalnya pernah mengatakan bahwa potensi ekonomi kita itu, potensi ekonomi kurban itu sekitar 20 triliun sampai 28 triliun setiap tahun. Jadi sangat besar, dan itu didistribusikan pada jutaan keluarga-keluarga terutama yang miskin. Sehingga kurban ini dalam konteks sekarang bukan hanya mengajarkan ritual transendental saja, tapi juga ritual secara sosial. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, pertama, kurban adalah perjalanan sejarah sejak zaman Nabi Adam, kisah Habil dan Qabil, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian disempurnakan melalui ajaran Nabi Muhammad. Yang kedua, kurban mengajarkan kepada kita sekalian tentang ketakwaan dan keikhlasan, solidaritas dan tanggung jawab kemanusiaan. Yang terakhir, di era global ini kita diajari bahwa yang harus disembelih mungkin bukan cuma hewan-hewan kurban, bukan, tapi egoisme kita, keserakahan kita, dan juga ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dari pemaparan yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya beliau membuka sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk bertanya.